Ya, bagi setiap kita yang mau meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kita sudah belajar ya saudara-saudaraku, banyak hal ya yang sangat kita butuhkan untuk melewati keadaan-keadaan, baik itu keadaan yang bisa kita pahami maupun keadaan yang bisa tidak kita pahami ya saudaraku, dengan kita tidak menyimpang sedikit pun ke kanan maupun ke kiri ya. Jadi apa kuncinya supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Kuncinya ya percaya saudaraku ya. Itu sih yang pengalaman saya secara pribadi ya saudaraku, karena seperti tadi kita nyanyikan lagu, jalannya Tuhan dengan jalannya kita itu berbeda. Rancangannya Tuhan dengan rancangannya kita itu juga berbeda. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang dipikirkan Tuhan. Ya kan, jadi saudaraku sangat penting sekali ya untuk kita percaya dulu. Ya, waktu Tuhan memberikan kepada kita, mungkin ya saudaraku melalui firman yang dibagikan atau melalui otoritas atau melalui siapapun ya, dan itu yang benar-benar sedang kita hadapi, permasalahan yang sedang kita hadapi, kita mau nggak percaya? Ya saudaraku, kita mau nggak percaya? Karena kalau kita percaya kita pasti taat. Kalau kita ragu-ragu belum tentu kita mau lakukan, ya benar ya saudaraku. Yesus sendiri datang ke bumi ini sudah menunjukkan suatu teladan. Di dalam Filipi 2, ya dikatakan bahwa dalam keadaannya sebagai anak Allah, dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, ya, tetapi dia mau taat katanya sampai mati di kayu salib. Karena itu maka Tuhan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga ya kan setiap orang yang berseru dalam nama itu akan mengalami pembebasan. Ya, kalau kita hari ini belajar ketaatan mendatangkan kuasa, ya, memberikan kuasa. Ya, ini tadi saudara ayat utama kita tadi itu, ya, ketaatan Yesus sendiri, ya, yang dia tidak menganggap ya bahwa saudaraku, dia bisa saja melepaskan diri ya dari penderitaan. Dia bisa saja melepaskan diri dari siksa kayu salib. Tapi dia memutuskan untuk tidak. Ya saudaraku, bahkan dalam ketaatan pun kalau kita lihat pada umur dia masih kecil pun, di manakah Yesus antara umur 12 sampai 30 tahun? Ya, tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Yang kita ketahui pada umur 12 tahun bapaknya dan ibunya bilang pulang ke rumah. Ya, waktu itu dia kira itulah waktu dia udah mulai bertugas. Makanya dia pergi ke bait suci dan dia bersoal jawab sama imam-imam. Dan orang kaget, ini anaknya siapa? Masih umur 12 tahun, berarti kelas 6 SD. Kok dia berbicara seperti seorang yang berhikmat, ya kan? Tapi kemudian ayahnya dan ibunya datang dan bilang pulang. Ya, dan dia pulang dan dia hilang. Ya, pokoknya cuma dibilang di situ, maka bertambah besarlah anak ini, ya kan? Dan semakin bertambah hikmatnya dan semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi manusia dan semakin dikasihi Allah. Itu aja penggalan terakhir. Ya kan, setelah itu kita nggak tahu lagi kabarnya sampai dia datang pada umur 30 tahun. Tetapi pada masa 12 sampai 30 berarti 18 tahun ya. Ya. Dia tinggal dalam ketaatan di bawah tuntunan orang tuanya, padahal dia Allah. Ya, keteladanan yang memang harus kita lihat dan harus kita taati di dalam kehidupan. Kalau benar-benar ya saudaraku, kita mau mengalami yang namanya terobosan, kita mau mengalami yang namanya berkuasa. Ya saudaraku, kita lihat lagi Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya,
ya sebagai anak ya dia memutuskan ya, Tuhan memutuskan untuk taat ya saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi di dalam kehidupan kita ya saudaraku, seperti tadi saya katakan bahwa kita belajar ya untuk mengalami yang namanya kita percaya ya saudaraku. Kalau kita buka firman-Nya di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7, kita lihat sama-sama. Amsal 5 ayat 3 ya saudaraku, di situ dikatakan Amsal 3, maaf ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam kita melakukan perjalanan kehidupan kita ini ya saudaraku, ada banyak hal yang mungkin kita tidak pahami. Tetapi Tuhan bekerja katanya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya teringat ya saudaraku, mungkin kalau saya berbagi pengalaman saya waktu saya sudah lahir baru, ya mungkin kan pengetahuan dia akan Tuhan. Saya mau berbagi pengalaman saya saudaraku, waktu saya benar-benar ya belum lahir baru ya saudaraku. Waktu itu saya kelas 10 baru masuk baru masuk di SMA ya, dan ada masa orientasi siswa MOS. Terus datanglah kakak-kakak mahasiswa ya saudaraku, sama seperti di sini ya, datang penjangkauan. Waktu itu ya saudaraku, datang penjangkauan. Waktu itu belum ada yang namanya lahir baru ya. Saya cuma hadir sekali ibadahnya, sudah itu saya tidak hadir lagi karena saya melihat bahwa kebanyakan yang hadir itu adalah orang-orang yang terkenal di sekolah. Sementara saya sendiri orang yang waktu itu minder, jadi saya tidak mengikuti lagi pertemuan setelahnya. Saya tidak tahu bahwa mereka membentuk panitia untuk mengadakan retret, ya. Dan kemudian terjaringlah orang-orang yang mau berangkat retret dan saya tidak termasuk di dalamnya, kayak gitu. Dan saya pun juga nggak peduli karena saya tidak mengerti apa itu retret. Sampai hari terakhir pemberangkatan, sudah mau pemberangkatan besoknya, saya tiba-tiba bertemu dengan ketua siswa Kristen dan dia bilang begini, kamu Kristen ya? Terus iya, kayak gitu ya, kamu ikut ya besok retret, katanya kayak gitu. Datang ya, pokoknya namamu saya catat gitu ya. Jadi saya besoknya pergi dan waktu saya mengikuti retret itu ya saudara-saudaraku, ya diajarkan biasa, enggak ada yang diajarin penjangkauan, enggak ada yang diajarkan tuh love, sex, dating, hidup kudus, kayak gitu ya, menjauhi dosa, pokoknya yang seperti itu saudara. Lalu pulang, setelah pulang saudaraku, teman saya yang tidak ikut retret bilang ke saya, kamu tahu nggak orang-orang yang retret itu membentuk suatu kelompok belajar Alkitab, katanya seperti itu. Lah saya langsung kepikiran begini, berarti saya juga harus membentuk dong kelompok, karena saya juga ikut retret, ya kan? Nah akhirnya saudaraku, saya tanya teman saya, mau nggak kamu kita bikin kelompok juga buka Alkitab, belajar Alkitab sama teman saya. Terus teman saya bilang, ayo. Ya, waktu itu saya benar-benar tidak tahu ada namanya PA ya saudaraku, tapi saya dengar nih orang yang retret kemarin bikin kelompok. Kenapa saya juga tidak bikin kelompok? Waktu itu saudaraku saya bikinlah kelompok, kami datang bertemu hari Minggu. Waktu kami datang itu teman saya ini bawa jiwa. Dia bawa jiwa, kami anak biologi, dia bawa jiwa anak fisika. Anak fisika itu bawa jiwa anak sosial. Karena waktu itu fisika, kimia, sosial, budaya. Ya saudaraku, berempatlah kami bertemu hari Minggu itu, ya kan. Dan waktu kami bertemu, kan memang benar-benar saya nggak tahu ada namanya PA dan sebagainya. Mereka cuma minta, bagi Pang apa yang kamu dapatkan di retret. Ya udah saya bagiin aja saudara-saudaraku. Terus minggu depan kita ketemu lagi ya, bagi lagi apa yang kamu dapatkan. Minggu depan kami ketemu lagi. Sekarang kami bukan lagi berempat, kami bertujuh. Saya juga mulai bawa jiwa, teman saya bawa jiwa, kami bertujuh. Ya saudaraku, duduk di kampus, dan itulah yang saya bilang seperti tadi, Tuhan itu meluruskan, ya kan saudaraku, meluruskan yang kita nggak paham tapi kita mau lakukan. Waktu kami duduk di minggu kedua itu ada eskul basket,
Dan ketua siswa Kristen yang seangkatan kami, kelas 10 juga, melihat selama 2 minggu. Kenapa itu mereka kumpul-kumpul ya, dan mereka datangi. Kalian ngapain Jar? Belajar Alkitab. Sapa gurunya, ditunjuklah katanya, ini gurunya. Oh enggak bisa Jar, harus ada kakaknya. Lalu kami dicarikanlah kakak pembimbing. Dan jadilah satu kelompok PA yang sampai kelas 3 PA rutin, saudaraku. Ya, sampai kelompok lain bubar, akhirnya digabungkan dengan kelompok kami. Dan kami menyelesaikan sampai tamat 3 tahun. Dan itu membuat saya kuat, saudaraku, karena waktu saya kuliah 6 tahun 3 bulan di kampus, saya tidak ketemu persekutuan sama sekali. Nah saya berkawan semuanya muslim. Tetapi ada dasar-dasar yang diletakkan dengan sangat kuat sekali waktu SMA. Nah itu tadi yang saya katakan, kalau ada dalam hati kita ya suatu keinginan saudaraku, suatu keinginan untuk kita, bagaimana ya saudaraku, Roh Kudus lah, pekerjaan Roh Kudus lah waktu itu ya. Saya tidak tahu yang namanya bertanggung jawab bagi orang. Yang saya tahu, saya ikut retret, berarti saya juga harus bentuk suatu kelompok supaya orang lain dengar apa yang saya dengar kemarin. Dan itu terbentuk sampai sekarang kami punya grupnya, grup Semanli namanya, grup PA Semanli. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya berkuasa, pertama kali berkuasa paling besar apakah berkuasa yang kita harapkan dalam hidup ini? Kalau menurut saya berkuasa dalam hal perkara amanat agung. Karena Yesus sendiri terakhir, Yesus sendiri datang karena amanat agung ini. Menyerahkan hidupnya, turun dari surga, menderita penderitaan supaya orang lain diselamatkan. Dan dia pergi dan dia memberikan tugas ya saudaraku bagi kita. Supaya kita melanjutkan ya saudaraku yang namanya amanat agung. Seperti itu. Jadi terus bagaimana kita melakukannya? Zaman terus bergerak dengan begitu cepatnya. Ya kan banyak perubahan-perubahan terjadi. Kita memang benar saudara, kita nggak bisa lagi ngandalin cara lama dengan cara baru. Ya kan? Karena ingat kita punya Roh Kudus yang namanya dinamos. Ya, dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus juga mengikuti tuntunan. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita membawa generasi yang baru, ya saudaraku, untuk mereka juga bisa ya mengerti yang namanya hidup kudus, mengerti yang namanya mengasihi Tuhan, mengerti yang namanya penyerahan hidup, mengerti yang namanya mengasihi keluarganya. Ya saudaraku, nah dan itu membutuhkan kuasa dan Tuhan kasih di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya, bukan kamu akan pergi dan menjadi kaya raya atau kamu akan pergi dan menjadi pejabat kayak gitu ya saudara. Kamu pergi dan menjadi saksi. Kamu pergi dan menjadi saksi. Ya kan? Maka diutuslah kita saudaraku berdasarkan panggilan kita dalam bekerja. Diutuslah saya di kampus. Karena itu ada anak-anak kampus di sini, anak-anak MIPA di sini. Diutuslah saudara-saudaraku mungkin ya di sekolah, ya, misalnya Pak Andi di sekolah, ada anak-anaknya sekarang setia komsel dengan kami, dia pulang pergi Banjarmasin, hujan deras pun dia datang bawa ojek, pulang kembali lagi ke Banjarmasin bawa ojek, ya kan, itu hasil sesuatu yang ditanamkan di sekolah, ya kan, diteruskan, Tuhan memberi estafet untuk orang meneruskan, mau nggak kita? Ya saudara, ya karena kalau saya berbicara taat mendatangkan kuasa dan kita berhasil, saudaraku itu tidak usah lagi lah kita kejar-kejar karena itu pasti mengejar kita juga, ya saudaraku. Tuhan bilang Tuhan tahu memberi upah, Tuhan memberi upah kepada kita tepat, saudaraku. Sepanjang saya menjalani yang namanya taat kepada Tuhan di dalam perkara amanat agung ini, saudaraku, ya dengan berbagai zaman yang sudah dilewati ya saudara, kayak zaman sekarang bagaimana caranya menghadapi, kita kan mau ke ujung bumi ya saudara, bagaimana caranya menghadapi mereka ya saudaraku, ya untuk saat ini ya dengan mengubah cara berpikirnya, ya kan, dengan cara apa mengubah cara berpikirnya? Ketika saya mengajar, ketika saya di bimbel, ya, saya terus mengobrolkan nilai-nilai.
kerajaan Allah. Ya, apa yang benar supaya nanti mereka tidak bodoh, tidak dicuci otak, ya saudaraku, dan tidak mengalami yang namanya radikalisme. Ya, itulah cara-cara paling pertama, cara paling pertama yang bisa dikerjakan, ya saudaraku. Nah, dalam apa ya namanya saudaraku, dalam kita lihat mungkin saudaraku ya, Ibrani 6 ya. Ibrani 6 ayat 11. Saya mau ayat ini aja ya saudaraku. Sepertinya saya salah, bentar saudara. Ya, Ibrani 6 ayat 19. Ya, tapi sebelum ayat 19 saudara, saya mau bagikan tentang di atasnya ya, tentang Abraham di ayat 15. Di ayat yang ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dikatakan ada Abraham. Abraham punya dua janji sama Tuhan. Pertama, janji bahwa dia akan hidup ya berlimpah. Yang kedua, janji bahwa keturunannya sangat banyak. Kalau kita mau berbicara keturunan ini, ya Tuhan berbicara tentang keturunan ilahi tentu saja. Bukan asal banyak anak ya. Saudaraku, ada keturunan dari Ketura, ada keturunan dari Ismail. Dari Ismail pun Ismail pun punya 12 anak. Ya kan? 12 raja malah kayak gitu. Jadi tapi Tuhan yang berbicara yang dimaksud di sini adalah keturunan-keturunan ilahi tentu saja ya saudaraku, yang itu lahir dari Sarah. Dan masa-masa penantian, kalau dia mau punya anak dia sudah punya anak. Ya Ismail kan? Tapi yang dia nantikan di sini kan saudaraku anak perjanjian. Yang dia butuhkan kesabaran dan dia butuhkan untuk dia percaya sama Tuhan. Sekalipun pada masa itu dikatakan istrinya sudah mati haid dan dia sendiri sudah sangat tua. Ya kan? Tapi karena dia mau percaya sama Tuhan, dia punya kekuatan untuk mengambil janji Tuhan itu katanya. Untuk menjangkau pengharapan yang di depan, dan pengharapan itu sebagai sauh yang aman bagi jiwa dia. Sehingga dia enggak kemana-mana lagi, dia enggak ragu-ragu lagi. Ya kan? Ada suatu apa ya dikatakan oleh dua ini sampai Tuhan bilang begini, Tuhan yang bersumpah demi dirinya sendiri, dan kedua Tuhan tidak pernah berdusta. Kiranya itu cukup bagimu untuk tenang, ya, untuk tenang dan kuat, ya, untuk jangkau apapun yang ada di depan. Nah, seperti itu juga ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya janji ya, banyak janji Tuhan atas kehidupan kita. Ya saudaraku, yang dikatakan begini, kita mau nggak sama seperti Abraham, menanti apa yang terbaik dari Tuhan, dan bukan menanti dengan pasif. Nah saya khawatirnya kepada anak-anak gereja dalam saya berdoa syafaat, saudaraku ya, dalam saya ikut pendoa syafaat Indonesia, saya mendapati bahwa banyak generasi-generasi gereja itu pasif, ya saudaraku, pasif. Ya, dia menunggu, karena dia dengar firman begini, nantikanlah Tuhan, nantikan Tuhan, pastikan berkarya, indah pada waktunya. Akhirnya dia diam aja,
Dia menunggu saja. Ya saudara, saya minta tuntunan Tuhan bagi saya secara pribadi. Ya karena nanti berbenturan antara ada firman begini, ada firman begini. Lalu saya mulai diperlihatkannya beberapa orang yang tidak pasif. Ya saudaraku, lihatlah kepada Ruth. Ya kan saudara, Ruth mungkin menanti pasangan hidup ya saudara, pastinya ya. Sudah kehilangan suami kan, kehilangan pegangan hidup ya saudaraku lah. Adakah dalam menanti begitu dia tidak melakukan apa-apa? Dia punya tujuan nih, tujuan kecil dulu. Dia harus memberi makan, maka dia pergilah bekerja. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan untuk dia bisa memeliharakan. Tujuan berikutnya Tuhanlah yang memberikan. Di ladang-ladang dia bekerja itulah dia dipertemukan dengan orang yang paling baik kayak gitu ya saudaraku. Ya kan, kalau kita mau hanya menunggu ya tanpa kita melakukan sesuatu ya saudaraku, tanpa kita mengerjakan sesuatu, loh kan ada firmannya nih, tunggu aja. Ya kan, saya bilang bagaimana Tuhan kalau posisi begitu? Kembali ke baik. Tuhan bilang tingkatan kita adalah baik, berkenan, sempurna. Orang dunia pun tahu mana yang baik, masa kita tidak? Kalau memang kita belum mengerti yang berkenan dan sempurna, kerjakan dulu apa yang baik. Bagaimana saudara-saudara? Ya kan? Daripada kita nganggur, daripada kita diam saja. Ya kan? Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tahu bagaimana untuk terus naik. Bagaimana kita mau berjejak ke anak tangga berikutnya yang berkenan kepada Allah. Kalau yang baik saja saudaraku, belum bisa kita kerjakan. Seperti apakah itu ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Misalnya begini, saudaraku masih mahasiswa. Masih mahasiswa saat ini ya. Dan puji Tuhan mungkin keuangan ada aja dari orang tua. Seperti itu ya saudaraku. Terus gimana dong? Yang pasti saudara usahakan benar. Ya bagaimana kalian bisa jangan kalah lah dengan sama-sama beda agama tapi nilainya lebih bagus dari kita. Kayak gitulah, itu kita usahakan. Yang kedua saudaraku, apa yang bisa saudara kerjakan? Coba terimalah panggilan amanat agung. Sebelum kita bekerja untuk manusia, jadilah pengerja Tuhan. Di dalam pengerja Tuhan itu, semua yang dilatih di dalam pengerja Tuhan itu, kita nanti akan dibuat begitu juga di tempat kita bekerja. Kedisiplinan, coba semua yang pengerja Tuhan di sini, kita kan tidak boleh telat, ya kan? Kita kan harus datang lebih duluan, kita kan harus rela berkorban, kita kan harus menghasilkan yang terbaik, kita harus tunjukkan teladan. Kan seperti itu saudara, itu terdidik, terbentuk, kita berani nggak, mau nggak, kita ngambil tanggung jawab. Nah ini yang sekarang yang susahnya saudaraku, generasi-generasi gereja ya menunggu yang besar, tapi tidak mau bertanggung jawab untuk yang kecil. Coba bertanggung jawab untuk satu jiwa, coba jadi pengerjanya Tuhan dulu. Kita jangan hanya menyanyi, apa ya saudara, selama ku cari-cari, ya kan, jalan hidup, ya kan. Kita bilang, oh inilah pengerja Allah itu, tapi sebenarnya tidak kita kerjakan saudaraku. Ada kampus-kampus yang tidak ada orang, yang anaknya liar, teman-teman kita liar, ya kan. Teman-teman kita liar dalam bergaulan, lawan jenis liar dalam, saudaraku, misalnya saya pergi ke kantin ya saudaraku, saya tahu hari itu belajar agama Kristen. Waktu saya pergi ke kantin, saya ketemu dengan satu anak ya saudaraku, dia pernah komsel, gak mau komsel lagi. Terus, Dek, loh kok kan kamu baru mau makan di kantin, ini kan pelajaran agama. Terus apa kata dia, iya Bu saya baru bangun. Hah? Baru bangun jam 12 siang? Kayak gitu, iya kenapa memangnya semalaman kau bikin apa, bikin tugas kah? Enggak, katanya main game. Coba ya, dia generasi laki-laki. Ada enggak ya generasi laki-laki ya yang mengunjungi dia? Ya lo mengunjungi dia dan memberikan kepada dia pengertian bagaimana mengelola hidup. Kalau dia begini rusak nanti ya, rusak ususnya, rusak apanya semua ya. Terus hancur kuliahnya itu. Ya kan saudaraku, ada enggak ya orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan? Karena enggak mungkin perempuan-perempuan yang pergi ke sana. Ya kan, ada enggak yang aduh kasihannya, aku mau ke situ Tuhan, ditolak kah, tidak ditolak kah? Kan Tuhan akan meluruskan katanya tadi. Tuhan akan kasih jalan keluar yang tidak kita pahami, Tuhan bukakan jalannya, asal kita mau. Ya kan saudaraku,
Kita 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 bingung mencari siapa yang mau bertanggung jawab. Orang-orang sudah pada selesai pengerja. Siapakah yang mau turun ke kampus? Siapa memberi hatinya, siapa mau merelakan dirinya? Siapa yang tergerak hatinya? Ya kan saudaraku, coba dengarlah suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Ya saudara-saudaraku, dia memanggil setiap kita ya saudaraku untuk kita menaati dia. Ambillah tanggung jawab. Suatu hari nanti waktu kita bekerja, kita ambil tanggung jawab lebih besar. Waktu kita berumah tangga, kita ambil tanggung jawab lebih besar lagi. Waktu kita jadi pemimpin kah, saudara, lebih berat lagi tanggung jawabnya. Dan kata Tuhan, mustahil ya, kalau tidak setia kepada perkara kecil, tidak mungkin bisa setia perkara besar. Mau kita ambil nih, ambil ya saudaraku, perkara ini saudara, katakan kepada Tuhan, jangan tunggu retret, jangan tunggu diadakan dulu retret, ya menangis-nangis dulu kan, baru kita bilang, iya Tuhan, saya mau. Begitu selesai pengurapan retret 2 minggu kemudian tidak ada lagi pengurapan, lupa deh janji-janjinya ya saudaraku. Nah mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudaraku, Alkitab juga berbicara ya saudaraku, selain kita taat ya, saya lebih besar berbicara taat kepada amanat agung ya saudaraku. Karena sangat saat ini generasi Z ini saudaraku membutuhkan pengajar-pengajar, membutuhkan arahan, membutuhkan firman yang mengarahkan kakinya. Dengan cara apa? Di PA kan, diajarin, namanya juga PA, pendalaman Alkitab. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saudaraku, saya berdoa sama Tuhan hari ini yang anak-anak muda, pelajar dan juga mahasiswa, ya orang tua juga ya saudaraku. Tapi yang terutama ya saudaraku, karena orang muda itu adalah tulang punggung bangsa ini. Kalau dia rusaklah generasi, rusak keluarga-keluarga, rusaklah kantor-kantor ya. Kalau tidak dididik dari muda ya saudaraku, ada orang yang mau jawab panggilan Tuhan untuk menerima amanat agung. Dan bukan saja menerima, langsung bertindak. Ya mulai berdoa, mulai mendatangi, mulai menghubungi. 1 jiwa saja saudara, setiap orang ambillah 1. Dan kita berbicara tadi taat kepada Tuhan, taat kepada amanat agung ya. Di dalam Alkitab pun juga mengajarkan kita banyak taat ya saudara. Ada di dalam Efesus 6 kita lihat saudaraku. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya saudara-saudaraku, ya kita nggak bisa ya saudara kalau kita sudah sudah rohani, terus orang tua kita belum rohani, kayak gitu ya saudara. Terus kita tidak lagi menunjukkan ketaatan ya saudaraku, penghormatan kepada orang tua. Janji Tuhan saudaraku tidak pernah gagal, janji Tuhan tetap ya dan amin. Di dalam hukum Taurat dikatakanlah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tinggal ya saudaraku, bagaimana ya kita menghadapi orang tua kita. Puji Tuhan kalau orang tua kita sudah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau belum, dan dia bertentangan dengan kita di dalam takut akan Tuhan, ada yang namanya hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap menghormati dia, tapi kita juga tetap bisa mengasihi Tuhan. Karena otoritas Tuhan di atas orang tua kita. Tapi tetap saudara kita bisa melakukan bagian kita. Dan bagi kita yang bekerja ya saudaraku, penghormatan orang tua menurut saya kita wajib ya. Orang Israel itu wajib loh memelihara orang tua dia. Wajib loh ya, tetap memberikan pendapatan kita untuk memelihara orang tua kita. Ya kan, saya sendiri saudaraku mengambil tanggung jawab ya. Sekarang semua kebutuhan ibu saya apapun itu, pokoknya ibu saya tidak lagi mengeluarkan apapun, ditagihkan kepada saya. Ya kan, saya mau mengambil benar-benar ya pada masa tua ibu saya mau mengambil yang namanya menyenangkan hati dia. Ya, misalnya kalau adik saya mengalami kesusahan, saya tidak ingin ibu saya ini akan susah hatinya melihat itu, jadi saya juga ambil tanggung jawab adik saya. Supaya jangan sampai adik saya menyusahkan ibu saya, ya kan? Nah, untuk seperti itu ya saudara, memang benar saya harus, makanya saya bersyukur sama Tuhan untuk masuk tahun 2024.
firman yang Tuhan kasih pada saya kuat kayak gitu ya, kuat kayak gitu. Nah, kamu harus kuat kayak gitu. Ya, saudara-saudaraku, itulah cara saya untuk memelihara ibu saya. Supaya pada masa tua dia, ya, saya ojekkan ke gereja. Karena dia sudah tua ya, saudaraku. Saya bayarkan ojek dia per minggu untuk dia pergi ke gereja. Seperti itu. Saya bayarkan makan dia, listrik dia, air, apapun yang dia mau. Ya kan, itu ditagihkan semua ke pendapatan saya, enggak apa-apa. Kayak gitu. Itulah tanda saya untuk ini. Menaati firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Ya saudaraku, dan benar ya, sebagaimanapun saya lakukan, saya tidak pernah yang namanya berkekurangan. Ibaratnya selalu saja ada cara Tuhan yang ajaib, ya, yang Tuhan benar-benar membuat, ya, apa ya saudara, apa yang dikatakan begini, hai bapak-bapak, ya, kamu mengenal Tuhan, ya, semakin kita, apa ya, ada anak-anak, ada orang muda, ada orang tua itu ya, kita dengan Tuhan itu, saudara tidak ada lagi rahasia, ya kan, tidak ada lagi rahasia. Bahwa aduh saya nggak bisa nih, saya lagi berkekurangan, enggak lagi, karena kita tahu kerjakan aja yang Tuhan suruh, pasti Tuhan akan anugerahkan. Kayak gitu saudara. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam Titus 3 ya saudara, taati ya kepada pemerintah saudaraku. Titus 3 ayat 1 ya saudaraku, ingatlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik ya saudaraku. Ya, bagaimana sebagai orang Kristen kita tunduk taat kepada pemerintah? Saya pernah ditanyakan teman-teman saya, karena teman-teman saya punya pilihan lain, saya punya pilihan lain ya saudaraku. Terus kami yang punya pilihan lain ini cuma berdua. Jadi setiap hari kami dirujak lah sama teman-teman loh saudaraku. Terus ya saya cuma bilang ke mereka begini, kalau nanti yang kepilih nomor ini bagaimana? Saya akan tunduk kepada dia. Kepada dia. Hah? Kan bukan pilihanmu. Karena di dalam Alkitab saya diajarkan ya tunduk kepada pemerintah. Kalau Tuhan sudah pilih kalau dia naik itu pilihan Tuhan. Maka saya harus tunduk kepada dia. Ya. Makanya saya tidak akan mengejek-ngejek ya. Siapa tahu dia jadi pemerintah nanti. Kayak gitu kan. Nah, padahal saya menelan ludah saya sendiri dong jadinya. Tapi puji Tuhan pilihan saya yang menang. Ya saudaraku. Kemudian ya saudaraku. Yang ini yang penting lagi saudaraku. Ibrani 13 saudaraku. Ayat 17. Ibrani 13 ayat yang ke-17 saudaraku. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya ingat waktu Koyandi membagikan firman ya, saudara, tentang ini. Orang tua pandangannya jauh ke depan, anak-anak pandangannya terbatas. Ya, saudaraku, kenapa kita tunduk kepada pemimpin, kepada otoritas rohani kita? Ya, karena dia sudah lihat banyak visi, kan kita belajar visi itu cara pandang yang jauh ke depan ya saudaraku. Dia udah melihat jauh ke depan. Sementara kita sangat terbatas karena kita masih muda rohani. Jadi penting bagi kita dikatakan di sini ya saudaraku bahwa kita harus tunduk kepadanya, ya kan? Karena mereka menjaga-jaga atas jiwa kita. Adalah ya pembimbing-pembimbing rohani atau kami yang namanya pengurus di sini menginginkan jemaat ini saudaraku tidak mengalami yang namanya janji Tuhan di dalam hidup. Tidak saudaraku, kami menginginkan ya misalnya kenapa gereja ini perjodohannya diatur-atur demi saudara-saudara mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati di dalam berumah tangga. Ya saudara-saudaraku, saya sudah melihat di teman-teman saya sekarang sudah mulai ada perceraian. Itu orang pintar, sudah ada beberapa orang. Nah karena itu kita mau tuntun dalam rumah tangga yang baik, ya berjaga-jaga bagi jiwa, kayak gitu ya saudaraku. Dan dikatakan di sini ya sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan demikian mereka melakukannya dengan gembira. Supaya ketika kami, ya ketika orang tua rohani, ketika PKS, ketika pemimpin gereja melakukannya tidak ada duka cita.
Duka itu akan menghambat ya di dalam berdoa, mungkin di dalam apapun ya saudara. Nah karena itu dibutuhkan apa? Bagaimana kita tunduk kalau ada sesuatu yang tidak kita pahami. Mungkin juga kita sebagai orang tua pastilah tidak selalu sempurna saudara, mungkin ada kesalahan. Kita doakan aja supaya terbuka matanya, itu salah yang diajarin. Itu jalannya salah. Kayak gitu, doakan bukan kita mendukakan hatinya. Ya saudara-saudaraku, kemudian ya saudaraku dikatakan ya, bukan dengan keluh kesah sebab hal itu akan membawa keuntungan bagimu. Kalau pemimpinmu bahagia di dalam melayanimu, katanya kita akan mendapat keuntungan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi mari kita taati, jangan kayak tadi di dalam Amsal loh, kita punya pikiran sendiri. Katanya dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah juga ya saudaraku, mungkin agak berat ya karena kalau orang tua kita sendiri ya wajib lah ya. Kalau ini orang lain mengarah-arahkan hidup kita. Padahal ya saudaraku sebagai orang yang mengambil tanggung jawab. Saya sebagai orang yang mengambil tanggung jawab ya saudara, berat memikul komsel saja saudara terbungkuk-bungkuk rasanya. Kadang-kadang saking beratnya loh begini, Tuhan boleh nggak ya istirahat? Kapan ya cuma resign sebentar dari PKS. Ini PKS. Belum, ini PKS mahasiswa, cuma sebuting mahasiswa, bukan seluruh mahasiswa loh saudara. Cuma komsel 6 loh saudara. Bagaimana yang keluarga yang kompleks masalahnya itu saudara bagaimana? Terus yang pemimpin bang saudara, yang bukan saja ini yang dihadapi, aduh tidak tahu lah, gak bisa lagi. Bagaimana kita mau menyusahkan lagi hatinya? Ya saudaraku, bagaimana kita tega loh menyusahkan lagi hatinya? Ya, sementara mereka memikul tanggung jawab yang berat. Kita nggak bisa loh jadi pemimpin loh, kita tidak pikul ini loh saudara. Bilang saya nggak mau pikul, saya nggak mau bikin, nggak bisa. Emang kita pikul kalau ada yang susah, kalau ada yang tidak makan, kalau ada yang nilainya jelek, kalau ada yang pacaran tidak benar, itu beban yang kita tangis-tangisi di ruang doa saudara. Jangan dikira loh kita cuekin loh, habis loh waktu kita itu loh. Coba kalau kamu semua hidup baik-baik, mungkin kita bisa berdoa yang lebih penting lagi. Ya kan saudaraku? Bagi Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ini masih itu doa aja yang kita doakan saudaraku. Pengerja juga masih belum maju. Kita pikul semuanya. Coba kalau pengerja rame-rame memikul. Kamu pikul ini, kamu pikul ini, kamu pikul ini, saudaraku kan enak. Ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita taati ya saudaraku. Yang saya merasa paling penting sekali ya saudaraku, ayo tolongilah saudaraku Gen Z ini. Bangkitlah untuk jadi pengajar dia. Bangkitlah untuk jadi bapak rohani, ibu rohani bagi mereka. Ambillah satu orang, adopsilah satu orang. Pertanggungjawabkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kamu akan heran bagaimana Tuhan memelihara hidupmu. Bagaimana Tuhan memelihara keluargamu. Segala hal yang tidak pernah kamu pikirkan, kamu lihat dengan matamu sendiri. Bagaimana kalau Tuhan sendiri sudah menjadi Tuanmu. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Amin, mari kita bersyukur kepada Tuhan.